warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi samiil alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, khusus Ketua DKM Masjid As-Salimah Bapak Haji Sugiri, Keluarga Besar As-Salimah, Ibu Hajah Pur, segenap pengurus, para sesepuh, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Mari sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakil Masjid As-Salimah, dua orang tua kita yang kita cintai, para alim ulama, para habaib, para guru-guru kita, bil khusus kepada sahibil kita al-alim al-allamah al-imam al-syekhul islam Qutbid Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i. Dan mohon juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keberkahan Al-Fatihah, semoga jamaah yang kurang sehat Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya. Yang punya hutang Allah lunasi hutang-hutangnya. Yang punya hajat Allah kabulkan semua hajat-hajatnya. Yang punya anak menjadikan anaknya anak yang saleh dan salehah. Ala hadiniyah annallaha yaghfirudz dzunub wa yasturul uyub wa yushiful qulub wa yu'ti kullal matlub ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niat bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa
wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Para jamaah sekalian, kajian kita masih membahas seputar ibadah haji sampai halaman 41 dari bawah ke atas 10 baris, ada bintangnya di situ. Qultu. Kalau kitab yang baru cetakan Madinah halaman 179, fakrah atau alinea yang paling bawah. Dah dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa adama nafabihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fil dini wa dunya wal akhirah. Qultu. Dah, tahu. Nanti pagi ini beliau cerita yang banyak, ya berkah. Yang kitab ada yang dilihat, konsentrasinya ada. Qultu, ini kata Al-Habib Abdul Haddad. Saya baca diwan kitab Al-Habib Abdul Haddad. Ini beliau luar biasa. Dari kecilnya aja udah luar biasa amal-amalannya. Beliau kalau sholat duha sejak kecil, itu sholat duhanya selalu 200 rakaat. Ya, ahwal auliya. Kemudian beliau itu hampir setiap hari tawaf sunnah, tiap hari. Ya, sampai yang bertugas di sekitar Ka'bah tuh tahu tuh Al-Habib Al-Haddad sedang bertawaf. Ya. Sampai akhirnya beberapa hari sudah kelihatan. Beliau mengatakan laqad mata Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Telah wafat, telah meninggal dunia Sahabatib Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kata temannya, dari mana Anda tahu? Ya, saya hampir setiap hari melihat beliau tawaf. Ya, sudah beberapa hari kagak ada. Beliau telah meninggal dunia. Yang namanya la ya'riful wali illa. Tidak ada yang tahu kondisi wali kecuali dia wali juga. Baik. Qultu, aku katakan, wa innama yanbaghi lil muslimil qadir, dan sesungguhnya ini makna fasal, yanbaghi lil muslimil qadir, sepatutnya bagi seorang muslim yang mampu, ya dengerin nih, yang Allah kasih kenikmatan punya uang banyak, harta banyak, kontrakan bererot, ya, al istighfaru minal haji, ya, perbanyak melaksanakan ibadah haji. Kalau sekarang susah
daftar tunggu udah lama, panjang. Jamaah haji yang reguler sudah hampir 17, 20, ada yang 25 tahun daftar tunggu. Haji reguler sekarang udah 5 sampai 7 tahun. Haji plus, haji plus 5 sampai 7 tahun. Itu yang bayarnya 3 kali lipat haji reguler. Ya. Yang mudah umrah. Ya. Kata Rasulullah, ayyu rajulin kharaja min baitihi hajan aw muqtamiran. Siapa saja yang keluar dari rumahnya, apakah niatnya mau berangkat haji atau mau berangkat umroh? Ya, ayyu rajulin. Fa kullama qadama, jika dia melangkahkan kakinya tuh keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Dia melangkah tuh keluar dari rumah, ya, tanah taraddu, berguguran dosa-dosa, baru melangkah, ya, belum lagi nanti sampai di sana miko, ya, terus gitu. Jadi kalau kagak haji berangkat umroh. Kalau umroh, insya Allah bisa berangkat setiap bulan. Ya, nanti yang mau umroh bareng saya, insya Allah berangkat di bulan September. September ada, Oktober ada. Ya, di September umroh plus Turki. Jadi sepatutnya bagi orang muslim yang mampu, maka perbanyaklah berangkat haji. Kenapa? Lima bihi min ta'zimi li hurmatillahi wa akhirih. Ya, karena di dalam ibadah haji itu ada ta'zim, ada pengagungan kepada hurmatillah, ya, kepada kemuliaan Allah, kebesaran Allah, wa sya'airihi, dan di dalam ibadah haji ada syiar-syiar Allah, allati tu'azzimuha, allati tu'azzimiha, allati. Ini kelebihan ya kayaknya. Kalau habis isim mausul harusnya fi'il. Nanti benar allati tu'azzimuha aja dibuangnya ini. Allati yang tu'azzimuha, ya, yang diagungkannya, min taqwal qulub, dari ketakwaan hati. Ya. Walima fihi minal fadlil azim, dan di dalam ibadah haji itu ada al-fadlil azim, ada karunia yang sangat besar, alladzi waradat bihi al-akhbar, ya, yang atau sebagaimana telah datang berita-beritanya, hadis-hadisnya diangkat, ya, dalilnya. Yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihadi al-hajj, ya, jihad yang paling afdal adalah berangkat haji. Orang berhaji itu dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan usahanya, meninggalkan anak-anaknya, itu jihad. Ya. Yang kedua, hadis Nabi, faqala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah bersabda lagi, innal hajja yahdimu ma qablahu ay minadz dzunub. Sesungguhnya ibadah haji, ibadah umrah itu yahdimu, apa?
menghancurkan ma qabla ai minadz-dzunub, dosa-dosa yang sebelumnya. Jadi ini ibadah yang paling cepat ngebersihin diri kita dari dosa-dosa. Ya, kita berangkat haji, insya Allah kita apa kata Rasulullah, seperti bayi yang baru saja dilahirkan, bersih tanpa dosa. Waqala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah bersabda lagi, man hajja, barang siapa yang berangkat haji, falam yarfuth walam yafsuq, lalu dalam perjalanan haji itu beda-beda tuh Pak. Yang paling lama ya haji reguler hampir 40 hari. Kalau hajinya haji plus, saya pernah bikin program dulu, pernah sampai 29 hari, pernah 27 hari, pernah 25 hari, pernah juga konsorsium ya, ambil yang Madinahnya sedikit, hanya 4 hari, jadi hanya 23 hari ya. Jadi kagak dapat arba'in di Madinah. Nah, selama hari-hari itu kita berhaji, mulut kita terjaga, terpelihara, kagak ropat, kagak kusuk ya, kagak keluar kata-kata atau sikapnya, perbuatannya yang kagak baik, yang ropas, yang jorok-jorok, yang yafsuk, yang berbau-bau fasik ya. Kalau kita jaga begitu, kharaja min dzunubihi, maka dia akan keluar min dzunubihi, dari dosa-dosanya. Kayaumin waladathu ummuh, seperti hari dia baru saja dilahirkan oleh ibunya. Manusia yang baru saja lahir dia bersih tanpa dosa. Ya, yuladul mar'u 'ala fitrah, suci bersih. Bapak, kita dilahirkan oleh Allah itu bersih, suci. Jaga itu, amanah itu. Jangan nanti pulang ke Allah hitam kita, kotor kita. Nah, ini kita pas banget apa? Awal bulan Muharram tahun Islam, tahun 1444 Hijriah, di bulan pertama, bulan Muharram ya. Katanya yang bagi li kulli muslimin fi 'amin jadidin ay yataqallaba safahatil madiyah. Sepatutnya bagi orang muslim, nggak ada di kitab ya, sama di kitab lain. Kalau di awal-awal tahun baru Islam, dia harus mulai membolak-balik lembaran-lembaran catatan dia di tahun yang lalu. Kalau dia dapati banyak yang baik-baik, ada bimbingan Allah, banyak ibadahnya, bersyukur sama Allah ya, dan berdoa agar bisa istiqamah selalu dalam kebaikan. Tapi kalau pas kita lihat-lihat ternyata banyak merahnya, rapotnya merah, banyak merahnya, sholatnya kurang 5 waktu, 3 waktu aja ya, atau sholatnya kagak khusyuk-khusyuk. Kalau yang sholat dia kayak orang munafik, idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau dia diriin sholat dia malas-malesan, orang munafik ya. Kalau banyak maksiatnya, nangis dia, istighfar dia, mohon kepada Allah diterima taubatnya, dan minta panjang umur agar bisa berbuat amal saleh di sisa-sisa umurnya.
Karena dunia itu diungkapkan seperti ya salatu sa'at, 3 saat, 3 waktu. Ada sa'atun madad, ada waktu yang sudah kita lalui. Ya, kemarin kita sudah lalui itu 1443 Hijriah. Atau tadi dari pagi sampai hari ini kita sudah lalui. Ya, muhasabah. Kemudian ada yang sa'atun wa anta fiha. Ada waktu yang sekarang kita sedang jalani, kita sedang alami. Ya. Jangan diisi dengan yang kagak-kagak. Allah lihat, Allah dengar, Allah tahu. Malu sama Allah. Kita dikasih nikmat. Ya, Muharram ini identik dengan hijrah. Hijrah dah. Niatin hatinya dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik. Yang kemarin kagak pernah sholat, sekarang niatin dia sholat. Kagak kerja zakat, niatin paling mau zakat. Gitu terus. Ya. Yang ketiga, sa'atun atudrikuha wa anta la tadri atudrikuha amla. Ada lagi satu waktu yang kita nggak tahu apakah kita bakal ketemu atau kagak. Besok pagi ini kagak ada yang jamin kita semua masih hidup. Makanya begitu waktu ini diisi dengan sebaik-baiknya. Jangan goplah, jangan lalai. Ya. Hadir di majelis ilmu itu beruntung, pahalanya sangat besar. Tadi sudah disampaikan oleh ketua masih, ya, lebih afdol, lebih baik daripada orang yang sholat 1000 rakaat, sholat malam 1000 rakaat. Lebih bagus daripada orang yang menjenguk orang sakit 1000 orang sakit. Lebih bagus daripada orang yang menjenguk jenazah 1000 jenazah. Kita hadir di majelis ilmu, diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena begini Bapak-bapak, ada 6 faktor katanya. Ada sittatun yadkhulunan nar bisittatin katanya bila hisabin. Ada 6 kelompok yang akan masuk ke dalam neraka tanpa dihisab. Nanti setelah kita di kuburan dibangkitkan itu di alam jaza, ada perhitungan dulu, amal-amal ditimbang. Tapi nanti ada 6 golongan yang kagak ditimbang-timbang, langsung cemplungin ke neraka. Di antaranya ar-rasadiqu bil jahl, orang-orang kampung, penduduk kampung yang bodoh. Bodohnya di umurin din, tentang agama. Dan kita nih penduduk kampung, kata Rasulullah, kalau kagak ngaji dan kagak ngerti tentang agama, nanti kagak pakai hisab lagi, langsung nyemplung ke neraka. Ya, inilah salah satu hikmahnya ada majelis ilmu, bernambah ilmu. Ya, sudah paham tuh. Ta'allamu, belajarlah ilmu. Sesungguhnya belajar ilmu karena Allah, sebuah pendekatan diri kepada Allah. Ya, belajarnya jihad, mutolaahnya tasbih, terus begitu. Ya. Nabi sangat senang, bangga dan memberikan penghormatan kepada para penuntut ilmu. Begitu. Baik. Kemudian kharaja min dhunubihi ka yaumin waladathu ummuh. Orang yang berangkat haji dia kagak rokas, kagak kusuk, nanti kagak keluar dari mulutnya atau dari anggota tubuhnya perbuatan-perbuatan yang
dimurkahi oleh Allah, dibenci oleh Allah, ya. Warrafathu wal fusuqu, katanya dikasih namanya bayan, penjelasan. Syai'an, ya, ini kan dia jadi khobar, maka setiap khobar dia marfu'un. Kalau musanna marfu'nya bil alif. Syai'ani jami'ani lil aqwali wal af'al al-qawiyah. Jadi perbuatan rompas, buat yang kotor-kotor, ya. Fusuk, perbuatan yang hina-hina. Syai'ani jami'an, ya, keduanya itu sama, lil aqwali wal af'al, baik dalam perkataan dan af'al, aktivitas perbuatan al-qabihah yang jelek. Yang berikutnya, waqala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, ya. Dari satu umrah ke umrah berikutnya itu ada kafarah. Apa kafarah? Mengguguri. Contoh, ya, Pak Sugiri berangkat umrah 3 tahun yang lalu, ya. Kemudian kan habis umrah ada aja tuh, dosa mulut, dosa mata, ya. Tuh, berangkat lagi tuh. Tahun 2000 berangkat lagi 2003. Jadi al-umrah ila umrah. Dari umrah pertama, umrah kedua itu kafarah. Dihapuskan, dibersihkan dosa-dosanya. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa jannah. Dan haji yang mabrur, ya, tidak ada baginya balasan kecuali surga. Ya. Illa, ada tuh istisna, jannata mustasna bi. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah bersabda lagi, birrul haji yata'amut ta'ami wa layyinul kalami. Nah, ini kemarin yang hadir pengajian nahu di Al-Khabir, ini berbentuk mubtada khabar, tapi mubtadanya dia ada 2 kalimat dan mudhaf ilaih. Khabarnya juga sama, ada 2 kata, mudhaf ilaih. Birrul haji, sebaik-baiknya haji adalah it'amut ta'am, memberikan makanan, ya. Walayyinul kalam, dan kata-katanya lembut, kata-katanya baik. Ada enggak orang yang lagi haji ngomongnya sembarangan? Banyak, ya. Pernah saya jamaah berangkat, dia kesel sama bapaknya sama ibunya, rupanya paling jelek sendirian, adik-adiknya cakep-cakep. Rezekinya juga beda. Dia nikah berumah tangga juga dia lebih kekurangan daripada kakak-kakaknya. Depan Ka'bah dia sumpah serapah, ya. Akhirnya apa? Mulutnya kayak orang ini, kesurupan ya. Mati, ya. Jadi jangan ngomong sembarangan di Ka'bah. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ya Hajar, wahai batu Hajar Aswad, laula anni ma ra'aitu Rasulullah yuqabbil maqabal. Jadi pernah Rasulullah dulu tawaf ditemani oleh
Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika itu Rasulullah mencium Hajar Aswad. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Umar, hahuna al-abarat." Umar, disinilah tempat meneteskan air mata. Air mata taubat, air mata syukur, i'tiraf kepada Allah. Ya. Kemudian berikutnya di masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau juga tawaf ditemani oleh sahabat Imam Ali karramallahu wajhah. Pada saat itu beliau juga akhirnya melakukan hal yang sama, mencium Hajar Aswad. Lalu mengatakan, "Ya Hajar, wahai batu Hajar Aswad, laula anni ma ra'aitu Rasulullah yuqabbilu ma qabbaltu." Seandainya aku belum pernah melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan mencium. Jadi kita mencium Hajar Aswad qudwah namanya. Mutaba'ah, mencontoh, meneladani. Nah, ta'assabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ittiba'ah dalam segala hal. Jadi contohnya pas lagi mencium Hajar Aswad. Katanya, li'annaka hajarun la yadur wa la yanfa'. Dengan begitu Sayyidina Umar, kamu ini hanya batu, ya, tidak bisa memberikan manfaat, nggak bisa memberikan mudarat. Imam Ali mendengar itu nyautin, la ya Amir Mukminin, tidak demikian ya Amir Mukminin. Ini Imam Ali nih, babul ilm. Rasulullah Madinatul ilmi wa Ali babul. Innahu yadurru wa yanfa'u, kata Imam Ali. Sesungguhnya batu Hajar Aswad ini bisa memberikan mudarat, bisa memberikan manfaat biidznillah. Ya, dengan izin. Maka kagak boleh di situ ngomongnya sembarangan. Kalau saya ceritain panjang, sikatnya itu akhirnya Allah kasih pelajaran untuk perempuan. Sampai di hotel tetap mulutnya nggak bisa ngomong. Oh mati. Ainal imam Salahuddin. Baik. Kemudian, jadi kalau lagi haji itu banyak sedekah, bagus, taat. Lalu layyinul kalam, ngomongnya yang bagus-bagus. Oleh karenanya jamaah di awal-awal manasik kita sudah bekal itu untuk sering-sering belajar muraqabah, musyahadah, selalu merasa dilihat oleh Allah, ya, didengar oleh Allah, selalu bersama Allah. Latihan terus tiap hari. Allah, begitu 10 kali. Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Hatinya dihidupkan. Allah melihat saya, Allah selalu ngawasin saya, Allah selalu bersama saya. Begitu terus. Nanti pas kita mau maksiat kita malu, Allah lihat. Nah begitu. Jadi akhirnya apa? Jamaah nanti di sepanjang jalannya sadar, ingat bahwa dia sedang berada di tanah haram. Tanah haram yang sekalian berbuat dosa itu 100.000 kali. Jadi harus mundur. Ya. Kita bukan sedang di tanah abang. Ada bedanya tuh tanah haram sama tanah abang. Di tanah abang ngomong sembarangan itu satu dosa. Di tanah haram 100.000 kali dosa. Ya. Demikian juga kebaikan dilipat gandakan.
Berikutnya waqala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah bersabda lagi, al-hujjaju wal ummaru wafdullah. Para jamaah haji, para jamaah umrah, mereka adalah wafdullah, utusan Allah. Ya. Nah, saya berharap nih, Pak Sugiri dari masjid ini ajak masyarakatnya, ayo biar ada yang menjadi utusan-utusan Allah. Ya. Biar bisa berangkat haji atau insanu utu. Seandainya mereka mohon kepada Allah, maka akan diberikan oleh Allah. Wa inda'u ujibu. Seandainya mereka berdoa kepada Allah, ujibu, maka akan direspon, dikabulkan oleh Allah. Wa in anfaqu, seandainya mereka menginfakkan hartanya, dikeluarin tuh sekian juta untuk berangkat haji, berangkat umrah, ukhlifalah, maka akan Allah ganti. Ya, kagak ada orang yang pulang haji berumrah miskin, kagak ada, orang kaya. Berkah, usahanya lancar. Kemarin ini saya pulang dari Makassar, Gorontalo. Itu jamaah saya di sana tuh pedagang semua. Ada restoran, apa namanya, ayam jumbo, dan lele, macam-macam contoh. Pada bilang, Pak Kiai, kita pulang haji tanpa pulang umroh, tanpa berkah semua. Mereka besok ada 23 orang mau berangkat lagi umroh plus tuh. Jadi yang merasakan berangkat itu nikmat. Ya, jamaah ngumpulin uang tiap hari 20.000 kumpulin ya. Taruh dari Al-Khobir, insya Allah nanti Allah buka yang pintu-pintu karena rezekinya. Allah mantapkan hati. Baik, berikutnya, wa min akidil muhimmati 'alal musafir ilal hajj. Ini masuk ke pembahasannya bab tentang adab-adab berhaji. Ya. Adabnya bagaimana? Wa min akidil muhimmati 'alal musafir ilal hajj. Dan di antara al-muhimmat, kewajiban-kewajiban, al-akid yang sepatutnya min alal musafir, atas orang yang musafir, ilal haji, berhaji. Pertama, al-ijtihadu fi ayyakuna zaduhu thayyiban. Ini kalau kita mau berangkat haji, ijtihadu, upayakan, ijtihad, upaya apa? Ayyakuna zaduhu berarti, jadi isimnya yakun. Ya, bekalnya itu harus thayyibah, harus yang baik, yang halal. Thayyiban jadi apa? Jadi khabarnya yakunu. Yakunu itu tarfa'ul isma wa tansibul. Kedua, wa nafaqatuhu halal, wawunya wawu aqaf. Jadi nafaqah ini maktub pada zadu, isimnya kan. Dan nafaqahnya juga harus yang halal. Itu. Ketiga, waliyah harusah kullal hirsi ala dzalik. Dan dia harus hirs, maksudnya harus benar-benar berupaya, ya, bahwa bekalnya harus baik, nafkahnya harus halal. Fa innal ladzi yahujju bil malil harami, sesungguhnya orang yang berangkat haji dengan harta yang haram, la yaqbalullahu hajjahu. Jadi maf'ul bih, Allah tidak akan menerima hajinya. Ya.
Wa idza labba inda ihramihi yaqulu lahu subhanahu. Wa idza labba, dan ketika dia bertalbiyah. Apa itu talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Itu ada 11 makna. Kita sudah nyebut talbiyah, di situ ada muatan tobat yang pertama. Ya Allah, kami datang ke Ka'bah ini pengen taubat. Baik. Jadi nanti kalau berangkat umrah itu kita selalu jelaskan. Jadi ketika mengatakan labbaik ya Allah, kami datang memenuhi panggilan. Inda ihramihi, ketika ihram. Jadi bapak-bapak misalnya umrah, kita dari hotel udah pakai ihram, kemudian udah nggak pakai celana dalam tuh bapak-bapak, nggak pakaian yang berjahit, ya hanya pakai 2 lembar kain ihram atas sama bawah. Berangkatlah ke Bir Ali, miqat di situ namanya. Salat taubat, salat sunat ihram, ya. Kemudian naik bis semuanya niat itu, baik niat haji ke, lagi musim haji, atau niat umroh ke. Nah di situ namanya nawaitu niat, sudah pakai ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala al-umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Habis itu ada sunnah akadah bertalbiyah. Kemudian mengkaji tentang seputar ilmu-ilmu, ya, tentang ilmu haji dan umrah, dijelasin nasihat-nasihat terus sampai ke Mekah. Nah itu ketika kita bertalbiyah, kalau kita dari harta yang haram, katanya la yaqbalullahu hajjah, Allah kagak terima haji kita, ya. Dan ketika kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik inda ihramihi yaqulu lahu subhanahu, Allah mengatakan kepadanya la labbaik kau itu wala sa'daik. Ibaratnya bapak-bapak datang nih bertamu rumah saudara kita, agak diterima, ditutup pintunya aja. Sedih nggak? Sedih ya. La labbaik, ya, Anda tidak datang memenuhi panggilanku. Wala sa'daik, Anda tidak akan bahagia, ya. Kenapa? Zaduka haramun, karena bekalmu berasal dari yang haram. Warahilatuka haramun, kendaraanmu juga dari yang haram. Wa hajjuka ghairu mabrurin, dan hajimu tidak mabrur. Wa yaqulu ta'ala lilladzi yahujju bil malil halal. Sebaliknya nih wawunya bukan wawu ataf tapi wawu istighnaa, karena pembicaraannya sudah berbeda mulai atas. Dan Allah berfirman kepada orang yang berhaji bil malil halali, dengan harta yang halal. Ketika dia mengatakan idza labba labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Allah mengatakan labbaik wa sa'daik, kedatangan Anda, ya, aku sambut. Anda telah datang memenuhi panggilanku, kebahagiaan untuk Anda. Zaduka halal,
Nah, bekalmu halal, rahilatuka halal, kendaraanmu halal, wa hajjuka mabrurun, dan hajimu mabrur. Kadzalika warada fil khabar. Demikian berita-berita yang datang di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, tadi saya ada salah satu orang belajar biar ilmunya dapat, ya, biar ilmunya dapat mudah paham. Katanya apa? Man akalal halala wa tarakal harama sofat fikratuhu. Barang siapa yang makan yang halal, bersumber dari yang halal, kemudian dia meninggalkan yang haram, maka pikirannya akan sofat, akan jernih. Nah, penting. Kita pengen anak kita jadi soleh, soleha, nah, upayakan jihad, kasih anak kita dari yang kalau dari yang haram-haram, butek otaknya, butek mata hatinya, susah dapetin gitu, ya. Waliyakunal musafir ilal haji tayyibun nafsi bima yunfiquhu minal mal fi safarihi, ya. Dan hendaknya orang yang musafir berhaji ini tayyibun nafs, jiwanya tenang, ya. Bima yunfiquhu minal mal, dengan apa yang dengan harta yang dia telah infakkan fi safarihi, di dalam perjalanan. Fa innaha nafaqatun makhlufatun matbu'atun bil khair wal barakah. Tuh, Bapak-bapak. Jadi jangan sayang-sayang mau berangkat. Ada jamaah udah bayar mau berangkat, pecah pikirannya. Yang bangun rumah lah, yang beli motor lah, akhirnya rumahnya kebakaran, motor tabrakan, habis umroh kagak, haji kagak. Baik ceritanya gitu. Jadi sesungguhnya ya nafkah itu makhlufah, akan mengikuti kebaikan dan keberkahan. Wal yusri wassa'ah, memberikan kemudahan dan keluasan, artinya membawa keberkahan apa yang telah kita keluarkan. Waqad warada anna nafaqata fil haji kan nafaqah fi sabilillah. Tuh, qad warada, telah datang keterangan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa uang yang kita keluarkan, nafkah yang kita telah belanjakan untuk berhaji itu kan nafaqati fi sabilillah, sama seperti nafkah atau infak yang kita keluarkan di jalan Allah. Ad-dirhamu bisa mi'atin. Satu dirham itu sebanding 700 dirham. Untung merugi? Untung. Satu dirham dilipat gandakan 700 dirham. Begitu. Ya. Nabung ya. Cicil kita ada di travel tuh ada dua cara. Yang punya uang langsung cash boleh. Yang kagak punya kita kasih buku tabungan. Pelan-pelan, banyak itu di kalender gitu. Ya, di zaman juga yang lain kita banyak di Banten, di Cikarang. Yang nabung ada 50.000 tiap hari boleh, 20.000 boleh, ya. Kalau dia udah begitu berarti niatnya kuat itu, ya.
Yang ngerokoknya 1 hari 4 bungkus, kurangin sebungkus aja. Rokok ternyata saya teliti, ada yang 24.000, ada yang 27.000. Mahal amat tuh. 1 hari buang uang 100.000. Coba, ada jamaah saya minta sarak sebungkus. Pakai ngerokok? Enggak, saya nggak ngerokok. Sebungkusnya ente tabungin ke travel saya. Biasa gitu ada Pak. Kalau ada niat, alhamdulillah. Karena yang manggil itu siapa? Oh, setelah Nabi Ibrahim ya membangun Ka'bah, kata Allah, "I'lan ya Ibrahim, umumin Ibrahim." Nabi Ibrahim bingung, ke siapa ya Allah, nggak ada orang. Naik ke Jabal Qubis, menghadap timur, barat, selatan, utara. Nabi Ibrahim mengatakan, "Ayyuhan nas, qad bana lakumul Ka'bah al-hajj wa umrah." Wahai manusia, Allah telah membangunkan Ka'bah untuk Anda berhaji dan umrah, untuk bertobat, untuk bersyukur, maka berhajilah, umrahlah, begitu. Ya. Kata Allah apa? Ketika Nabi Ibrahim bingung awal-awalnya, sama siapa ya Allah saya nyebutin? Kata Allah, "Alaikal adzan wa alainal balagh." Ente umumin aja. Kalau bahasa sekarangnya share aja, ajak orang berhaji berumrah. Nanti wa alainal balagh. Kami yang akan nyampein, diketok hatinya. Kenapa? Wa adzin fil nas ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin. Ini ada ayatnya jelas. Ya, umumkan haji. Nanti akan datang orang berhaji min kulli fajjin amik, dari setiap pelosok. Saya sudah dapat itu. Saya pernah jemput jamaah dari Kalimantan 2 hari 2 malam, Jakarta Samarinda. Berapa jam? 2 jam setengah. Samarinda, bukan dulu. Jakarta Balikpapan. Balikpapan Samarinda. Samarinda ke Merak 10 jam. 10 jam ke Trenggiri. Jadi naik lagi kapal laut dari Sungai Mahakam. Terus sampai ke kawasan pemekaran. Kupingnya panjang-panjang. Ada di situ orang-orang yang pengen berhaji. Ya, jadi semua orang tuh pengen. Pernah juga dulu di Padang, Buya. Pak Ustadz, sebetulnya kita pengen berangkat, tapi kami banyak yang ketipu. Aku juga. Ya, gitu. Jadi alhamdulillah kita punya jamaah sampai di Timika. Timika itu jauh-jauhan lagi. Ada yang dari juga Palu. Kita pernah dari Gorontalo naik kapal 7 jam ke Palu. Baik. Sedikit lagi ya. Jadi apa? 1 dirham diganti berapa? 700 dirham. Wa mahma kana al-hajj musiran falibaligh fi tawsi'in nafaqah al-fuqara wal masakin. Ya, wa ba'dil ma'ruf lil du'afa ma'rufi lil du'afai wal muqallin khususan li haula'i wa li ghairihim min al-muslimin 'umuman mukhlishan fi dzalika lillahi rabbil alamin. Ya. Wa mahma kana al-haji musira. Ya, ketika haji itu musir itu apa artinya? Berlimpah, ya. Falibalik, maka hendaknya lebihin dah fi tausin nafaqah. Ya, jadi bapak-bapak kalau bisa emang berangkat haji itu ya berjamaah udah paham tuh, bawa uang receh-recehan yang banyak. Niatnya buat apa? Bersedekah. Tapi di sana kagak ada trombol-trombol masjid kan?
Sebab kepada fakir miskin di situ banyak. Di sini artinya, ya, meskipun ibadah haji itu artinya musiran, artinya dengan biaya yang besar, perlu dana yang besar. Falibal fitosin nafkah. Maka hendaknya juga kita berangkat itu bawa bekal yang sedikit lebih, ya. Fitosin nafkah. Buat siapa? Alal fuqara'i wal masakin. Berbagi sama. Tapi di sana bapak-bapak harus teliti banget. Sekarang di sana juga banyak malingnya. Ya. Tangan kanannya minta gitu. Karena bajunya hitam gede-gede, tangan kirinya ngambil tas jamaah. Ya. Kesempatan. Baik, yang penting maksudnya apa? Kalau berangkat haji itu bawa juga niatin buat berbagi, ya. Wa badlil ma'ruf, dan badli itu mencurahkan kemampuannya, al ma'ruf berbuat baik, liddu'afai kepada orang yang lemah, wal mukillin orang yang minoritas atau orang yang membutuhkan. Khususan dihaulai, khususnya kepada mereka-mereka fuqara, masakin, du'afa, muqallin. Wa li ghairihim minal muslimin, dan juga untuk selain mereka, ya, di antara orang-orang muslim umuman secara khusus. Tapi juga seandainya di sana ada non muslim nggak punya, kita punya berlebihan, Pak. Ya. Tapi kami di kawasan Madinah, Mekah itu jarang orang non muslim. Ada jalanan tuh kalau sudah masuk babul Mekah. Kalau muslimin ke sini, bukan muslimin ke sana. Di jalanan yang berbeda. Nah, yang kita lakukan itu kita bawa uang lebih dan niatin untuk berbagi kepada fuqara, masakin, berbuat baik, berdoa, ya. Itu apa? Mukhlishan fi dzalika lillahi rabbil alamin. Ikhlas. Jangan ada ngasih tapi gaya ria, ujub. Jadi inilah yang namanya apa? Zahirnya berbuat baik, hatinya ya, makanya ibadah itu harus apa? Nata'assa kepada Rasulullah, mencontoh, meneladani Nabi. Bukan saja zahirnya, tapi batinnya juga harus. Antum sholat tadi Isya, udah kayak Nabi, angkat tangannya, rukunya, sujudnya, semuanya ada sifatin Nabi. Karena Nabi bilang apa? Shallu kama ra'aitumuni sholat. Salatlah Anda sebagaimana saya sholat. Haji umur juga sama. Khudhu anni manasikakum. Zahirnya udah kayak Nabi, benar. Tapi batinnya belum. Lagi sholat, pikirannya kemana-mana. Ada gitu ya? Ya. Tapi dia belum zahir dan batin. Itu perlu yang ngaji. Ya. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Jilani apa? Orang munafik itu dia. Mulutnya itu Allah Maha Gede, Allah Maha Gede, Allah Gede, Allah Gede. Tapi di hatinya kagak ada Allah. Dunia terus. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maghfirna ya karim, maghfirna ya rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim syafil azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan
تبلغنا إلى بيت الحرام، تبلغنا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، تبلغنا إلى الروضة الشريفة، تبلغنا إلى الوقوف بالعرفة والمناجاة عند الكعبة وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين مكة المكرمة والمدينة المنورة والروضة الشريفة. اللهم ارزقنا العودة ثم العودة ثم العودة ثم العودة ثم العودة ثم العودة ثم العودة تكرار مرات بعد مرات يا مجيب السائلين. اللهم صل بالصلاة على النبي صدورنا ويسر بها أمورنا واقض بها ديوننا واستر بها عيوبنا واغفر بها ذنوبنا وخطايانا وتقبل بها توبتنا وصحي بها أفكارنا وجملنا بها أخلاقنا بأخلاق رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan keberkahan banyak berselawat kepada Nabi-Mu, lapangkanlah dada kami ya Allah. Bayarilah semua utang-utang kami ya Allah. Tutupilah semua aib-aib kami ya Allah. Ampuni semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Luruskan pikiran hati kami ya Allah, dan perbaikilah akhlak kami seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ataiyakal makhsusah dari qulub wal ma'arif al ilahiyah wal anwar al rabbaniyah wal ahwal nabawiyah wal akhlaq al qur'aniyah. Ya Allah, berikanlah kepada kami sesuatu yang khusus untuk hati ini, agar hati ini selalu ingat kepadamu, selalu khusyuk dalam beribadah, selalu ada pengagungan kepadamu ya Allah. Beribadah, kalau tidak mengenal siapa yang disembah, maka ibadahnya akan cepat pudar, tidak kuat ibadahnya. Ya Allah, yang muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikan hati, sabit qalbi ala dini, mantapkanlah hatiku ya Allah terhadap agama-Mu ini ya Allah. Ya musarrifal qulub, ya musarrifal qulub, sarrif wa isrif qulubana ala ta'atik. Arahkan, bimbing hati kami ya Allah untuk senantiasa taat kepadamu. Ya Allah, peliharalah diri ini daripada maksiat dan dosa. Peliharalah diri ini, jawarih ini kepada maksiat dan dosa, dan jagalah hati ini untuk selalu ingat kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu